Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Fariska Azahra dengan NIM 2410431016. Saya dari kelompok 3 bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Maisyarah dengan NIM 2410431012. Perkenalkan, nama saya Aisy Fitria Ramadhani dengan NIM 2410431013. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Penerapan Logika Fuzzy. Artikel ini ditulis oleh eh, sekelompok mahasiswa dari jurusan Ilmu Komputer di sebuah universitas, yaitu Universitas Intan Cendana. Di artikel ini merupakan sebuah output ataupun hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan di sebuah puskesmas, yaitu Puskesmas Sikumana. Sebelum tentang penjelasan tentang artikel, eh, teman saya akan menjelaskan tentang logika fuzzy dan metode Mamdani. Kepada Mei dipersilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang logika fuzzy. Dalam logika klasik dinyatakan bahwa segala sesuatu yang bersifat biner artinya hanya memiliki dua kemungkinan, ya atau tidak, benar atau salah. Nah, dua kemungkinan tersebut mempunyai nilai keanggotaan 0 atau 1 dalam logika fuzzy. Suatu keadaan dapat memiliki dua nilai ya dan tidak, benar dan salah secara bersamaan, tetapi besar nilainya tergantung pada derajat keanggotaan yang dimilikinya. Selanjutnya, apa itu metode Mamdani? Metode Mamdani adalah salah satu teknik inferensi penarikan kesimpulan yang paling populer dan banyak digunakan dalam sistem logika fuzzy. Metode ini meniru cara manusia mengambil keputusan berdasarkan aturan jika maka yang tidak pasti atau kabur. Selanjutnya akan dikembalikan kepada Naila. Baik, sekarang kita akan membahas tentang artikel yang kami presentasikan ini. Masuk ke bagian pendahuluan. Di artikel ini disebutkan bahwa obat merupakan elemen penting dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Sikumana. Namun pengelolaannya masih berdasarkan pemakaian bulan sebelumnya, sehingga ketersediaannya tidak terjamin. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menerapkan logika fuzzy dengan menggunakan metode Mamdani yang mampu merepresentasikan nilai kebenaran sebagian, yaitu 0 sampai 1. Gunanya memprediksi kebutuhan obat dan mengoptimalkan stok agar sesuai dengan kebutuhan pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah mengoptimalkan perencanaan pengadaan obat agar sesuai dengan kebutuhan pasien dan memprediksi kebutuhan obat dengan mempertimbangkan beberapa parameter. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama tentunya logika fuzzy. Logika fuzzy digunakan untuk menetapkan nilai input ke dalam output yang samar, dan logika ini memiliki nilai kebenaran atau derajat keanggotaan antara 0 sampai 1. Yang kedua adalah sistem inferensi fuzzy atau FIS. Tiga metode yang sering digunakan dalam adalah metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode Takagi Sugeno. Penelitian ini membahas optimasi permintaan obat menggunakan metode Mamdani. Tahapan-tahapan dari metode Mamdani atau metode minimum maksimum sendiri adalah yang pertama, fazifikasi yang digunakan untuk mengubah data CRISP ke fuzzy. Yang kedua, aplikasi fungsi implikasi atau if then. Contohnya seperti jika stok awal sedikit dan pemakaian banyak, maka permintaan naik. Atau jika stok awal banyak dan pemakaian sedikit, maka permintaan turun. Yang ketiga, komposisi aturan seperti max, aditif, dan probabilistik atau probor. Dan penelitian ini menggunakan metode max. Yang keempat, penegasan atau fazifikasi seperti centroid, bisector, mean of maximum atau MOM, dan smallest of maximum. Untuk menghasilkan nilai Krebs dalam penelitian ini menggunakan metode MOM. Rumusnya seperti berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh IC. Baiklah, kita masuk ke parameter penelitian mengacu pada Rosmania dan Supriyanto tahun 2015.
Parameter pertama yaitu ada stok awal. Stok awal ini yaitu sisa stok dari bulan sebelumnya. Yang kedua, penerimaan, yaitu jumlah obat yang diterima puskesmas. Yang ketiga, ada persediaan, yaitu stok awal ditambah penerimaan. Yang keempat, ada pemakaian, yaitu jumlah obat yang digunakan. Yang kelima, ada stok akhir, yaitu persediaan dikurang pemakaian. Yang keenam, ada permintaan atau output, yaitu hasil perencanaan kebutuhan obat. Selanjutnya, data dan variabel. Data penelitian kami kali ini yaitu yang pertama data riwayat permintaan dan pemakaian obat, amoksilin, asam mefenamat, dan besi 2 selama 2 tahun. Data ini digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kebutuhan obat. Variabel yang digunakan yaitu variabel input, ada jumlah permintaan, yaitu jumlah obat yang diminta oleh pasien. Yang kedua, jumlah persediaan, yaitu stok obat yang tersedia. Yang kedua ada variabel output, yaitu jumlah permintaan obat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian menggunakan data 2 tahun, permintaan dan pemakaian obat. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Fuzzy Mamdani dengan operator min, max, dan diversifikasi MOM. Uji coba pada 3 jenis obat yaitu amoxicillin 500 mg, asam mefenamat 500 mg, dan besi 2 tab. Dikembalikan kepada Naila. Selanjutnya akan dibahas oleh Maisyarah. Kepada Maisyarah dipersilahkan. Nah, di sini dari beberapa penjelasan tadi disimpulkan hasil dan pembahasannya yaitu eh, yang pertama terdapat amoksilin 500 miligram dengan presentasi sistem puskesmasnya yaitu 92,377%. Nah, untuk mencari presentasi sistemnya itu didapatkan dari total permintaan sistem per total permintaan puskesmas dikali 100%. Optimasi sistemnya yaitu 100% dikali rata-rata permintaan sistem. Selanjutnya yaitu asam mefenamat 500 miligram. Presentasinya itu 94,16%. Selanjutnya itu besi 2 tab yang presentasinya itu 90,739%. Nah, rata-rata presentasi sistem terhadap puskesmas ini yaitu 92,377%. Selanjutnya itu pembahasan permintaan sistem selalu lebih kecil dibandingkan permintaan puskesmas. Ini lebih efisien. Efisiensi biayanya yaitu sekitar 3.168.223. Sistem Fazi membantu menghindari kelebihan stoknya. Nah, masuk di kesimpulan dan saran. Dari presentasi kami tadi, diperoleh kesimpulan yaitu Fazi Mamdani efektif dalam optimasi permintaan obat, memberikan efisiensi stok sebesar 7.623%. Metode ini dapat menjadi dasar perencanaan pengadaan obat di puskesmas. Saran dari penelitian ini yaitu gunakan metode diversifikasi lain untuk perbandingannya. Selanjutnya itu kembangkan sistem untuk skala lebih besar, misalnya di rumah sakit. Sekian dari saya kembalikan kepada Naila. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.